Halo Pensiunan Indonesia, salam sehat selalu, salam sejahtera dan salam stabil selalu ya buat kalian semua. Oke, brother, jadi kali ini adalah video part kedua untuk Om Johan Bustoni gitu. Jadi yang pertama kan gue udah ngomong Bustoni, dan untuk selanjutnya di video part kedua ini gue mau coba bunyiin Om Johan Bustoni ini. Jadi kemarin kan gue ngomong 3, gue satuin kan kemarin kan. Dan sekarang gue bisa-bisain karena kemarin gue langsung blocking tuh cabut-cabutan dulu cuy gitu. Jadi gue bisa-bisain dan akhirnya gue menemukan salah satu burung yang prospek. Ini dia burung Busto yang udah gue pisahin, yang menurut gue prospek dari ketiga burung ya. Karena dominan dia tuh ngerolnya jarang, jadi cuma ngecal, ngalas, nembak gitu. Jadi ini ya yang udah gue pisahin dari ketiga Busto itu. Nah, ini udah nembak cuy ya, cuman dia masih malu-malu kamera kalau misalkan direkam. Di antara ketiga Busto yang gue omyok, jadi gue bisa-bisain. Sebetulnya sih sudah belajar nembak gitu, nembak-nembak pendek-pendek, agak sobek gitu kan. Tapi kendalanya setiap gue video itu susah nembaknya cuy, karena mungkin belum terbiasa ya dan demam kamera gitu. Sedikit-sedikit gue coba ambil videonya, alhamdulillah dia mau nembak, tapi nggak maksimal gitu, nggak kayak seperti nggak di video, nggak ada kamera gitu, dia lepas banget gitu. Ketika gue kantorin dan dia sendiri itu nembak-nembak gitu. Beda lagi ketika gue rekam ada kamera, dia nggak mau gitu, masih demam kamera mungkin ya, karena kamera gue ini yang gue pakai ini adalah kamera vlog, jadi gue nggak bisa ngambil video dari jarak jauh dan gue zoom gitu, nggak bisa gitu. Jadi keterbatasan kamera, jadi mungkin terlalu dekat gue maksudnya sama burung, jadi burungnya agak takut gitu, jadi agak nahan lah gitu kan nembaknya. Daripada penasaran, jadi ini video yang gue ambil pertama ketika di rumah cuy. Oke, kita lihat videonya bareng-bareng, enjoy. Nah jadi itu cuy, hasil video yang gua ambil ya. Jadi agak susah sebetulnya sih, nembaknya lebih enak dari yang nggak kerekam gitu, nggak ada kamera gitu ya, karena mungkin itu tadi dia masih bingung sama kamera ya kan, masih demam sama kamera, jadi agak heran dan agak takut mungkin, jadi nembaknya agak nahan gitu. Setelah itu gue coba cari cara biar bisa dapat gitu feel nembaknya gimana caranya gitu kan. Akhirnya gue janjian sama temen gue mau tuker-tukeran kandang gitu. Jadi kandang lovebird punya gue tuker sama kandang replika ini. Niatnya sih untuk si burung ini, burung Busto ini gitu kan, karena gue kurang kandang juga untuk bisa-bisain burungnya gitu. Gue ada ide untuk membawa Busto ini ke lapangan gitu, siapa tahu burung ini mau nembak-nembak ngeluarin materi ketika direkam gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dia mau nembak di lapangan dan kena shoot kamera, tapi sayangnya gue nggak bawa kamera yang ini, jadi gue pakai handphone gitu. Dan jadi ini dia cuy video yang gue ambil pas gue bawa ke lapangan. Oke, enjoy.
Saksi ini orang yang punya ombyokan yang di dapur ombyokan. Ini berapa hari? Ambil 4 hari. 4 hari tuh. 4 hari bos. Di rumah susah gue videoin ini. Ini di lapang gue bawa ke lapang kan. Mau nembak. Luar biasa prospek. Dapur ombyokan mantap nih. Yang butuh bukto nanti bisa merapat ke dapur ombyokan. Jangan lupa lewat Japra. Lebihin gocap buat udun. 4 hari bos, jadi saksi ya. Ini nggak ada yang ditukar burung nih. Nah, ya kan, bener kan, nembak kan. Ini sudah kurang lebih semingguan lah ya, semingguan sih. Gue ngambil bukto ini dari dapur ombyokan sampai bisa seperti ini gitu. Jadi dari 3 bukto ini, salah satu yang benar-benar profesional adalah yang ini gitu. Yang 2-nya udah bunyi, cuman dia masih ngalas-ngalas. Cuman dibawainnya setelah ngalas itu masih dibawain roll gitu, enggak ngalas isian atau nembak gitu. Jadi ini yang nembak tuh yang ini gitu. Jadi gue mungkin bakal fokusin ke 1 bukso ini, yang 2 ini mungkin sambil jalan aja nanti. Mudah-mudahan bisa ngikutin juga jejak yang ini, yang prospek yang ini gitu. Kalau misalkan nanti materinya bagus, volumenya bagus, mentalnya bagus, kita coba gantangin. Sebetulnya kemarin gue coba gantangin gitu, cuman nggak gue ambil videonya gitu karena burungnya juga ternyata pas digantang itu masih rilik gitu, masih setengah volume gitu. Ya baru seminggu lah cuy. Mumpung tiketnya gratis jadi gue gantangin, cobain gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat ke depannya, seminggu ke depan bukto yang prospek ini bakal seperti apa, bakal lebih enak di video atau enggak, materinya lebih panjang atau enggak gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa prospek lah, dan percobaan kali ini bisa berhasil gitu kan. Setelah Dakun yang kemarin itu berhasil ya, dan sekarang tuh udah jadi jagoan jadi di lapangan, udah juara 1 di reguler gitu kan. Kemarin juga teman-teman di komennya juga ada yang nanyain kan, bang burung yang ombyokan itu kemana, pasti sekarang udah jos katanya ya. Burung yang itu cuy sekarang udah juaraan gitu, cuman belum sempat gue review. Nantilah kalau misalkan ada kesempatan gue review. Sayangnya ketika burung itu juara gue selalu nggak bawa kamera gitu. Next lah gue review nanti burungnya itu kan. Oke, buat kalian yang bertanya-tanya rawatannya gimana si bukso ini, jadi pas pertama gue mau job itu gue satuin kan, dan langsung gue doping cuy, gitu, gue kencengin. Ternyata setelah 1-2 hari itu cabut-cabutan bulu, jadi gue pisah gitu. Dan salah satunya ini prospek gitu, jadi dia ngecal-ngecal doang gitu, nggak seperti yang 2-nya itu kalau dipentalin ngalas-ngalas ngerol. Beda sama yang prospek ini yang udah nembak ini, dia cuma ngecal-ngecal, tapi diikuti dengan ngalas isian, yaitu nembak gitu. Jadi dari pertama gue satuin itu udah gue kencengin ya, nyampe sekarang gue kencengin. Mandinya dikurangin, dari pas pertama gue ngambil sih 1-3 hari gak gue mandiin ya. Setelah itu pas gue bisa pisah, birahinya tinggi, gue mandiin pagi-pagi doang gitu, pagi-pagi mandi, malamnya enggak gitu. Jadi buat ngedinginin badannya biar seger gitu. Dan alhamdulillah metode ini menurut gue sih sedikit berhasil ya. Gue bakal terusin nanti gimana caranya. Dan buat teman-teman sabar dulu, nanti yang pengen tahu cara dopingnya atau dopingan yang gue pakai, gimana cara makainya gitu, gimana cara menerapkannya, nanti bakal gue jelasin setelah Buxton ini berhasil, benar-benar berhasil 100% nembak gitu. Karena ini kan baru semingguan gitu kan, nanti 2 sampai sebulan lah mudah-mudahan bisa berhasil. Baru nanti gue bakal bongkar semuanya, caranya gimana ngedoping, caranya gimana naikin birahi, apa aja yang gue pakai gitu kan. Semuanya pasti gue bakal share gitu. Jadi selama ini yang gue lakuin adalah gue langsung doping, gak gue mandiin selama 3 hari, cabut-cabutan bulu gue pisah, dan gue mandiin pagi doang untuk menyegarkan badannya ya. Lanjut seperti itu. Jangan dulu terlalu banyak dikasih buah, IF-nya full, roto, ulet kandang, ulet hongkong gitu. Jadi hariannya sih sebenarnya gue pakai ulet kandang ya. Jadi di samping gak ribet juga mencet ulet, karena ulet kandang ini bagus buat birahi. Dan kenapa gue nggak pakai ulet hongkong untuk ombyokan ini? Karena
Kan itu kan masih gerah, jadi susah buat ngasih di tangannya gitu. Jadi kalau misalkan gue kasih buat kandang itu kan gue kasih dicepuk enak gitu, sekenyangnya dia aja makan ya kan, buat ngebantuin api ayamnya gitu. Untuk buahnya jangan terlalu dibanyakin, jeruk aja, jeruk kalau nggak pisang gitu, tapi jangan terlalu tiap hari karena burung itu ada yang birahinya tertahan oleh buah gitu, seperti pisang atau jeruk gitu kan. Jadi bukan kendala pakai buah ya, hanya agak tertahan saja kalau misalkan kita lagi nyetak ombyokan gitu. Gitu aja cuy ya. Nanti kita lanjutin minggu depan, gue bakal review lagi Buxton ini seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan sih udah enak, udah bocor ya, udah gampang bunyi, jadi benar-benar bisa maksimal gitu kita ambil videonya cuy. Oke? Jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel Japrasan, di subscribe, di like, dan di share video ini ke teman-teman kalian, khususnya ke para pemula Pecimania yang mau nyetak gitu, kita belajar bareng di sini, oke? Kita buktiin bahwa burung-burung bagus itu kita bisa cetak sendiri gitu, jadi nggak harus beli mahal. Kita bareng-bareng belajar di sini, kita bareng-bareng cetak di sini. Yang nggak ngerti nanya, sebisa mungkin gue jawab sepengalaman gue. Kalau gue belum berpengalaman nggak bakal gue jawab gitu, takutnya salah gue jawabnya gitu kan. Oke, thank you buat kalian semua, semoga sehat selalu, salam Pecimania Indonesia dan see you, bye bye.